Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Dwi Susulawati, SSMSM. Saya merupakan dosen dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, yang tengah mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Manajemen Pemasaran Syariah merupakan mata kuliah wajib yang itu diajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Prodi S1 Ekonomi Islam yang itu menempuh semester 3. Merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka atau secara luring berupa penyampaian materi, dan 2 kali tatap muka yaitu untuk UTS dan UAS. Materi yang diajarkan yaitu pun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, 4, 5, dan 9. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu pertama, mampu menguasai teori mengenai manajemen pemasaran syariah secara menyeluruh. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan tugasnya dan kewajibannya dengan bertanggung jawab dan beretika. CPMK ketiga yaitu mampu mengaplikasikan teori tentang manajemen pemasaran syariah, dan CPMK yang keempat yaitu mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip pemasaran syariah dan merancang strategi pemasaran yang etis dan sesuai dengan syariat Islam. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran syariah yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama delivery yaitu materi dan RPS dapat diunduh oleh para mahasiswa melalui LMS kami yaitu Sidia, yang bisa diakses melalui akun SSO masing-masing mahasiswa. Kemudian berupa presentasi secara interaktif, yaitu secara tatap muka atau secara luring, lalu melalui berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran dan juga kuis interaktif seperti Quizizz. Yang kedua, interaction yang kami laksanakan yaitu berupa perkuliahan secara dua arah, adanya diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi dengan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu aspek assessment, yaitu berupa asesmen secara formatif berupa proses kuis ya, kemudian proyek individu maupun kelompok, dan sikap serta keterampilan yang sesuai dengan capaian mata kuliah yang diharapkan, dan juga berupa sumatif berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran di dalam mata kuliah ini yaitu berupa case study yang itu menggunakan metode pembelajaran secara interaktif, demonstrasi, presentasi interaktif, dan kolaborasi kelompok. Referensi untuk mata kuliah ini berupa buku wajib yaitu yang wajib dibaca, berupa referensi buku dan juga jurnal yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga perilaku konsumen muslim yang itu terkini. Baik, berikut adalah video bagaimana proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran syariah yang bisa kita simak bersama. Mari kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita di mata kuliah manajemen pemasaran syariah, yaitu di tatap muka yang ke-12. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Abid untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Mas Abid ya yang sudah memimpin doa. Mungkin kita mau nge-review dulu ya. Jadi kemarin kita di tatap muka ke-11 kan sudah memahami bagaimana perilaku konsumen muslim ya teman-teman. Nah, menurut kalian konsumen muslim itu biasanya akan mencari makanan atau minuman yang halal. Jadi kita harus memastikan bahwa produk yang akan kita tawarkan itu halal. Nah, di tatap muka ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai marketing mix.
Nah, nanti diharapkan teman-teman ketika sudah selesai materi di tatap muka ke-12 ini, teman-teman bisa memahami marketing mix konvensional dan yang sesuai syariah itu seperti apa. Kemudian indikatornya apa ketika teman-teman sudah memahami, yaitu teman-teman bisa memahami marketing mix dan perkembangannya, bagaimana dari awal hingga akhir, kemudian mampu mengidentifikasi marketing mix yang sesuai syariah, lalu mampu memahami marketing mix yang sesuai syariah pada usaha bisnis sekitar kita, kayak gitu. Nah, nanti juga di tatap muka ke-12 ini mendukung capaian dari mata kuliah yang ketiga, yaitu mampu mengaplikasikan teori tentang manajemen pemasaran syariah. Itu ya teman-teman ya untuk hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu marketing mix? Saya tahu, Bu. Oke, silakan untuk Syahira. Jadi menurut saya yang saya ketahui marketing mix itu adalah semua keputusan yang terkait dengan kegiatan pemasaran seperti itu. Terima kasih untuk Syahira yang sudah menjawab ya. Tepuk tangan buat Syahira ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu teman-teman apa itu marketing mix. Nah, jadi marketing mix adalah combines tactics used in a business context to achieve its objective, market product or services effectively and target customer group. Jadi, kalau bisa disimpulkan, marketing mix itu adalah berbagai tools yang bisa diterapkan oleh pemasar untuk menyampaikan produknya kepada target marketnya. Nah, kita kan sudah mempelajari ya di tatap muka 11 kemarin mengenai bagaimana perilaku konsumen muslim. Sehingga sekarang setelah menentukan target marketnya, maka kita akan menentukan bagaimana strategi yang bisa kita buat untuk membidik mereka supaya mereka memilih produk kita daripada brand yang lain. Seperti itu. Oke ya. Jelas ya teman-teman? Oke. Nah, apa aja Islamic marketing mix itu? Sebelum kita membahas Islamic marketing mix, kita akan membahas dulu gimana sih perkembangan dari marketing mix dari masa ke masa. Yang pertama, kita bahas dulu fungsinya. Fungsi marketing mix adalah sebagai alat pemasaran, gitu ya. Alat pemasaran yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar yang ditargetkan, gitu ya, supaya kita itu bisa membuat target market kita itu ingin membeli, kemudian loyal ya, puas dengan produk kita, maka kita perlu membuat marketing mix ini. Jadi itu fungsinya. Kemudian bagaimana sih Bu perkembangannya gitu ya. Yang pertama itu diajukan oleh Borden di tahun 1984. Jadi ada 12P teman-teman. Perencanaan produk, penetapan harga, branding, saluran distribusi, penjualan, personal, periklanan, promosi sampai pencarian fakta dan analisis. Nah, dikarenakan P yang di 12P itu ada yang itu bisa dimampatkan gitu ya, bisa dijadikan satu, maka perkembangannya itu menjadi 4P gitu ya. Ada apa? Produk, price ya, promotion gitu ya, dan juga place. Biasanya gitu ya, 4P ini digunakan untuk produk berupa barang atau digunakan untuk industri manufacture. Nah, produk berupa barang apa aja? Ada makanan ya, minuman, mungkin kayak laptop yang teman-teman pakai gitu ya, tas dan sebagainya. Nah, biasanya kalau yang untuk jasa, nah itu ada 7P yang itu ditambah dengan physical evidence sama people gitu ya, yang itu bisa ditambahkan di situ. Jadi kayak misalnya punya kantornya, yang itu bisa menunjukkan bahwa misalnya teman-teman punya bisnis travel nih, kayak gitu ya, itu kan jasa umroh misalnya. Nah, itu kan harus ada wujudnya gitu ya, kantor umroh, yang itu menunjukkan kantor umroh misalnya. Ada people yang melayani ya. Teman-teman mungkin tahu ya, ada yang viral terkait pelayanan kasir ya kemarin gitu ya, di salah satu daerah gitu ya di Indonesia, yang itu pelayanan kasirnya nggak bagus gitu. Nah, itu juga akan berefek pada bagaimana respon pasarnya gitu ya. Kemudian, nah teman-teman tadi ya dari 12P, 4P, 7P, sebenarnya marketing mix ini bisa semakin berkembang dari masa ke masa. Sehingga bisa jadi misalnya teman-teman memiliki ide baru, inovasi baru untuk membuat teori marketing mix ya, itu bisa jadi ya, karena market itu terus berkembang itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, apa itu Islamic marketing mix gitu ya? Nah, ada Islamic product, kemudian ada Islamic pricing, promotion, sama logistik. Nah, kita akan bedah satu persatu itu ya. Oke, yang pertama mengenai Islamic produk. Bagaimana sih gitu ya di dalam Islam ketentuannya atau prinsip
yang harus ada di dalam produk. Produk itu apa teman-teman? Barang, ada jasa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai gitu ya, yang dianggap bernilai oleh market, pasar, yang itu memiliki nilai manfaat bagi mereka. Nah, apa saja kaidahnya di dalam Islam? Yang pertama, produk harus halal dan thayyib, baik dan menyehatkan. Tentunya ini ada dasarnya ya di dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nahl ayat 114. Oke, yang kedua Kak, terkait dengan Islamic pricing strategy. Harga harus adil dan jujur. Nah, pricing di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menetapkan harga. Nah, ini juga tentunya didasari oleh ayat Al-Quran ya, di surat An-Nahl ayat 90. Siapa dari teman-teman semuanya yang berkenan untuk melafazkan ayat tersebut? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terima kasih. Oke, terima kasih Abid sudah melantunkan ayat suci Al-Quran ya mengenai bagaimana kita harus berlaku adil. Nah, tentunya tidak hanya berlaku adil kepada sesama ya, tapi juga dalam hal aspek apapun, termasuk juga di dalam ketika kita memasarkan sesuatu ya. Jadi jangan sampai kita tidak berlaku adil kepada pelanggan kita, sehingga harga yang kita tawarkan itu harus yang adil dan jujur. Jangan sampai kita itu membohongi pelanggan dengan memberikan harga yang itu tidak sesuai dengan tag harga yang sudah ada di display toko, seperti itu ya. Kemudian harga mencerminkan konsep wasatiyah, jadi tidak boleh terlalu banyak untung dan juga nggak boleh rugi gitu ya, karena kita berbisnis begitu ya. Jadi harus untung tapi yang sewajarnya, sehingga harus seimbang. Kemudian yang ketiga konsepnya adalah harus apa? Tidak boleh ada riba. Ini pasti ya teman-teman, juga di pengantar ekonomi Islam itu juga ada ya, bahwa kita tidak boleh riba di dalam ekonomi Islam ini. Dan yang terakhir adalah memberi transparansi dalam pricing. Jadi teman-teman ketika gitu ya mendisplay produk itu harus tertera jelas harganya berapa. Jadi jangan sampai gitu ya tiba-tiba harganya jadi 100.000 padahal 10.000 gitu ya. Jadi harus ada price tag ya istilahnya, untuk bisa memberikan transparansi kepada pasar agar mereka itu mengetahui harganya berapa. Oke ya, jadi pricing sudah terpahami ya teman-teman ya. Sudah. Oke, kita lanjut ke Islamic promotion. Promotion adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi market gitu ya, atau pasar yang dibidik agar mereka mau membeli gitu ya produk kita, kayak gitu. Mungkin banyak ya yang sudah pernah dipromosiin produk ya, atau teman-teman pernah promosi ya? Pernah ya, kayak gitu. Misalnya jualan pulsa gitu ya, atau ini ya ngiklanin produk ya. Sekarang kan ada juga ya mutualan ini ya untuk media seperti itu. Nah, prinsipnya apa? Yang pertama, promosi harus jujur dan tidak menyesatkan gitu ya. Jadi jangan sampai ada istilah gitu ya, membujuk tapi dengan cara apapun gitu. Nah, itu nggak boleh ya di dalam marketing Islam gitu ya, marketing yang syariah gitu. Jadi harus menyampaikan informasi yang tidak membuat salah paham atau menyesatkan konsumen. Jadi misalnya nih, teman-teman punya produk pasta gigi. Nah, maka itu harus diuji juga di lab gitu ya, apakah memang kandungannya itu bisa bermanfaat untuk misalnya membersihkan gigi kita, membuat nafas lebih segar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, harus menghindari promosi produk haram. Nah, ini kan gak mungkin ya, masa kita mempromosikan Homer gitu ya, mempromosikan mohon maaf narkoba gitu ya. Jadi yang diharamkan itu tidak boleh dipromosikan. Meskipun itu menguntungkan bagi kita, tapi tidak boleh gitu ya. Kemudian harus konten yang etis. Gak boleh yang gak etis. Mohon maaf nih, misalnya ya, di prinsip ketiga kan harus representasi gendernya harus sederhana ya. Misalnya teman-teman pakai model perempuan, tapi mohon maaf tidak boleh mengandung unsur-unsur ke arah pornografi atau eksploitasi gender.
Misalnya dilihatkan mungkin bagian-bagian tertentu gitu ya untuk mengundang syahwat. Nah, itu nggak boleh di dalam marketing syari kayak gitu. Jadi harus etis dan sesuai dengan nilai-nilai budaya. Kalau di Indonesia, teman-teman, itu menjunjung nilai kesopanan sehingga ketika menyampaikan promosi itu tidak boleh apa dengan kata-kata yang kotor gitu ya, kata-kata yang nggak pantas dan ya pakai baju yang tidak sopan. Dan yang prinsip terakhir yaitu adalah promosi dapat digunakan untuk mendidik, ada unsur dakwahnya ya di dalam promosi. Nah, yang ini yang membedakan ya, ciri khas gitu ya, karena di surat Al-Asr kan Allah menyampaikan bahwa watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu ya, jadi kita harus menyampaikan hal-hal yang baik gitu kan ya, kayak gitu. Sehingga ketika promosi itu juga harus menyerukan yang kebaikan. Misalnya teman-teman punya produk jilbab gitu ya, hijab. Nah, misalnya teman-teman bisa mendorong perempuan-perempuan untuk tampil modis namun agamis misalnya gitu ya. Jadi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Jadi ada unsur dakwahnya. Oke ya, promotion terpahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada logistik. Logistik bukan logis sama tik ya. Jadi di sini adalah teman-teman tahu ya, dari produsen ke konsumen itu kan bisa melalui berbagai macam channel gitu ya. Misalnya dari distributor, dari reseller gitu ya, atau dari truk yang besar menuju toko-toko gitu ya, retail-retail. Jadi banyak ya. Nah, itu namanya logistik gitu. Jadi bagaimana gitu ya alur jaringan yaitu dari produk itu hulu ke hilir gitu. Jadi dari produsen sampai ke konsumen itu dinamakan logistik. Nah, gimana kaidahnya di dalam marketing syariah? Nah, yang pertama, seluruh rantai pasokan harus menjaga integritas halal. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Meskipun zatnya itu halal, tetapi dalam prosesnya misalnya ada unsur-unsur yang haram tercampur di situ, maka itu tidak boleh. Misalnya ya, sebenarnya anggur itu halal kan ya secara zat. Tetapi ketika diproses gitu ya, dengan proses-proses tertentu gitu ya, diendapkan dan seterusnya, kemudian ternyata kok bikin mabuk ya. Jadi wine gitu kan. Nah, akhirnya itu menjadi haram gitu kan, sehingga prosesnya itu seluruh rantai pasokan itu harus memenuhi kehalalan. Nah, maka konsekuensi dari yang sesuai dengan kehalalan tadi dari seluruh rantai pasokan, maka pergudangan gitu ya, kemudian transportasi dan penanganan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Misalnya nih, setelah purchase, pembelian, konsumen itu protes ya, Bu, ini ada yang tidak sesuai, maka dilayaninya dengan syariah. Enggak yang dimaki-maki gitu ya, dikata-katai, enggak, tapi dilayani dengan baik gitu ya, kayak gitu penanganannya. Itu seperti itu. Yang ketiga, diperlukan pemisahan produk halal dan non halal. Misalnya teman-teman ini gitu ya punya produk yang itu di mana menyediakan makanan halal dan non halal. Misalnya ya ada resto ya, resto kan ada juga yang itu, ini di sini ada yang halal, ada yang mungkin mohon maaf mau ngandung B2 ya, kayak gitu. Nah, maka itu seluruh alat masak dan sebagainya itu bahkan dapurnya harus dipisah untuk bisa menggaransi bahwa gitu ya, itu sesuai dengan kehalalan. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, diawasi oleh badan bersertifikat untuk memastikan bahwa senantiasa konsisten, yaitu kalau di Indonesia namanya apa? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu ya. Jadi harus diawasi sehingga itu menggaransi itu. Oke ya, sehingga kesimpulannya teman-teman, Islamic Marketing Mix itu selaras dengan prinsip-prinsip syariah ya, etika Islam, dan etika ini menjadi kunci ya yang membedakan marketing mix dengan yang lain ya, yang syariah sama enggak. Kemudian pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini menghasilkan kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang. Oke, di sini ada yang kurang jelas atau belum terpahami? Sudah paham ya, alhamdulillah. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui ya bagaimana Islamic Marketing Mix. Oleh karena itu, sekarang coba kita identifikasi dari suatu brand terkenal yang ada di Indonesia untuk bisa kita mengidentifikasi mana sih marketing mix yang syariah sama enggak gitu ya. Nah, sebelum ke situ, maka kita perlu tahu dulu nih, apa bedanya Islamic Marketing Mix sama yang tidak. Ada yang mau menjawab?
Silakan. Saya Ibu. Oke, silakan Bil. Baik, izin menjelaskan Ibu dari yang saya ketahui bahwasanya Islamic Marketing Mix dan juga konvensional marketing mix itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, salah satunya perbedaannya itu ada di produk. Seperti yang sudah Ibu Fitriah tadi jelaskan bahwasanya produk yang ada pada Islamic marketing mix itu harus memiliki produk yang halal dan juga thayyib. Sedangkan ketika konvensional itu cenderung fokusnya hanya untuk kebutuhan dan juga keinginannya saja. Mungkin dari penjelasan saya yang bisa saya jelaskan itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, bener banget yang disampaikan Nabila teman-teman. Tadi perbedaannya adalah kalau di Islamic Marketing Mix itu harus dipastikan kehalalannya. Namun kalau yang konvensional itu ya sejauh itu sesuai dengan keinginan pasar, maka produk itu yang diwujudkan, begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di depan ya. Nah, ini adalah perbedaannya ya, Islamic Marketing Mix dengan konvensional marketing mix. Bisa kita lihat teman-teman ya di sini dari P yang pertama yaitu produk. Kalau Islamic Marketing Mix harus halal, thayyib, etis dan sadar lingkungan gitu ya. Kemudian kalau konvensional fokusnya hanya pada kebutuhan, keinginan gitu ya. Kemudian price harus adil, jujur dan tidak ada riba kalau di Islamic marketing. Namun kalau konvensional didorong oleh pasar, mungkin termasuk ada bunganya. Nah, kemudian yang ketiga adalah promotion, yaitu harus etis ya kalau di Islamic marketing mix. Kemudian kalau konvensional bisa jadi agresif, persuasif gitu ya. Jadi bisa aja agresif, tidak selalu etis ya, bukan berarti semuanya nggak etis, tapi tidak selalu etis. Tapi kalau di Islamic Marketing Mix itu harus wajib etis gitu. Kemudian yang ketiga itu keempat ya, place-nya, integritas halal dalam rantai pasokan. Jadi harus berintegritas halal dari awal hingga akhir. Yang konvensional gimana Bu? Berfokus pada efisiensi gitu ya, tapi kurang memperhatikan etika gitu ya. Jadi ya sejauh itu menguntungkan gitu ya. Kalau bisa sih untung sebanyak-banyaknya, biaya sekurang-kurangnya gitu. Tapi kalau kita nggak boleh gitu ya, Islamic Marketing Mix. Kemudian tujuannya kalau di Islamic marketing itu kesejahteraan yang berbasis nilai. Jadi kita nggak cuman berorientasi pada keuntungan, tetapi harus ada etikanya gitu ya. Tapi kalau di konvensional gimana? Memaksimalkan keuntungan gitu ya. Jadi di sini sudah paham semua ya teman-teman perbedaannya? Oke, next kita berarti bisa langsung menganalisis nih dari teman-teman tahu Wardah? Tahu. Nah, silakan teman-teman gitu ya, analisis brand Wardah ya, mulai dari produknya. Kemudian promosinya bisa dicek ya, teman-teman kan bawa laptop bisa dicek di YouTube bagaimana cara mereka promosi gitu ya, beriklan. Kemudian teman-teman coba analisis bagaimana gitu ya Wardah dalam menerapkan keempat elemen marketing mix tadi. Jadi Islamic marketing mix itu sudah terpenuhi nggak yang diterapkan oleh Wardah? Kayak gimana intrusinya terpahami teman-teman? Paham ya. Silakan teman-teman bisa berdiskusi dengan teman sebelahnya ini ya. Ada yang bertiga, ada yang berdua untuk bisa dianalisis dulu nih. Apakah brand Wardah ini sudah sesuai dengan Islamic marketing mix? Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terjangkau, jadi kayak tetap adil. Udah habis untuk diskusi teman-teman. Nah, siapa nih yang mau menyampaikan terkait dengan hasil diskusinya? Saya Ibu. Oke, silakan untuk Zaza. Monggo bisa disampaikan di depan mungkin ya, tepuk tangan dulu. Oke, gimana untuk hasil temuannya berdasarkan diskusi sama teman-teman? Nah, dari diskusi pada pertemuan 12 ini dengan kelompok saya, mungkin kita bisa menyimpulkan kalau Wardah itu cocok dan sesuai dengan syariah atau prinsip syariah. Soalnya mereka itu produknya udah halal, terus harganya juga udah adil, dan promosi mereka juga sangat inspiratif dan sesuai dengan etis Islam gitu. Jadi brand Wardah ini tuh nggak menjual produk atau kosmetik aja teman-teman. Jadi menurut kami brand Wardah ini juga mengusung nilai atau etika Islam yang sesuai prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnisnya. Jadi mereka juga cocok menjadi market leader. Seperti itu Ibu. Oke, keren. Tepuk tangan buat Zaza ya teman-teman ya.
Oke, silakan Zaza untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah. Berarti dari yang saya sampaikan ini berarti teman-teman itu sudah bisa mengenali ya, mengidentifikasi gitu ya, mana-mana yang sesuai dengan Islamic Marketing Mix. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, itu apa aja yang sudah sesuai. Nah, yang sudah sesuai adalah yang pertama ya produknya Islami ya, tersertifikasi kehalalannya, nggak ada yang tidak halal gitu ya yang dijual oleh Wardah. Kemudian udah ada sertifikasi halal, bebas dari najis dan sebagainya. Kemudian sesuai prinsip thayyibah gitu ya, thayyib. Kemudian harganya juga terjangkau, transparan. Teman-teman bisa buka mungkin ya di marketplace juga jelas ya harganya berapa gitu. Kemudian secara promosi juga ada iklan dengan model berhijab, meskipun ada yang tidak berhijab tapi bajunya sopan, tidak ada unsur vulgar di situ kayak gitu ya. Sehingga seperti itu, terus tidak mengeksploitasi sensualitas ya yang mengarah kepada syahwat gitu ya. Kemudian ada slogan positif ya untuk inspiring beauty, yang dimana standar beauty-nya tidak harus yang sesuai dengan standar kebanyakan masyarakat yang harus seperti apa gitu ya, tapi punya beauty-nya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu distribusinya Islami ya, rantai pasoknya bersih, produknya juga dikirim lewat channel-channel terpercaya gitu ya, sehingga diterima oleh customer dengan baik. Itu teman-teman gimana? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, terakhir nih coba kita kuis dulu ya untuk bisa mengetahui apakah teman-teman itu sudah memahami sepenuhnya. Silakan untuk bisa join di Quizizz. Join myquiz.com. Silakan bisa join semua. Oke, silakan bisa masuk ke Quizizz. Insyaallah soalnya juga nggak susah-susah ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kurang satu soal lagi ya. Yang kurang satu soal lagi. Oke, waktunya udah selesai ya untuk mengisi kuisnya, dan ternyata banyak yang bener ya, tepuk tangan semuanya. Ada Maliha, ada Abil, Abi sama Ervan yang udah bener semuanya. Oke, bisa kita simpulkan ya teman-teman di tatap muka ke-12 ini mengenai Islamic Marketing Mix. Yang pertama prinsipnya itu terkait produk. Produknya harus halal dan thayyib. Kemudian aspek pricingnya harus kayak gimana pricingnya? Adil, jujur, kayak gitu ya, transparan, benar. Terus dari segi promotionnya gimana? Harus apa? Etis, terus sopan, gitu ya. Dan yang terakhir terkait logistiknya harus gimana? Harus sesuai dengan prinsip syariah dari awal hingga akhir dan sesuai dengan integritas kehalalan gitu ya. Oke, berarti good job teman-teman, sudah paham semua ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, untuk next meeting ya, di tatap muka ke-13 kita akan menerapkan untuk menyusun gimana membuat strategi marketing mix gitu ya, yang sesuai syariah dengan produk yang akan kita jual gitu ya, yang akan kita promosikan kepada customer gitu ya. Itu di tatap muka ke-13, jangan lupa untuk datang juga gitu ya. Oke, sebelum kita tutup akhiri perkuliahan hari ini, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah memahami, maka saya silakan untuk siapa yang berkenan untuk memimpin doa. Oke, silakan untuk Abid. Baik, terima kasih. Kemudian teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Doa kepada majelis. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Abid sudah memimpin doa. Saya akhiri ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekian video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang disampaikan pada tatap muka ke-12 dengan materi Marketing Mix.
Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025. Semoga menjadi pertimbangan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.